Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Adiman. Saya sedang menjalankan program kuliah kerja nyata tematik MDBPE MPKM 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini, saya akan menjelaskan fitur dari Google yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar, yaitu Google Classroom. Google Classroom adalah layanan gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan pembagian file antara guru dan siswa dan juga untuk memudahkan komunikasi. Ada banyak sekali layanan yang diberikan oleh Google Classroom untuk para penggunanya, seperti fitur memberikan materi pelajaran, fitur memberikan tugas, fitur memberikan ujian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Cara membuat kelas di Google Classroom. Yang pertama itu membuka browsernya. Setelah ada tampilan seperti ini, ketikkan Google Classroom. Lalu klik bagian ini. Setelah muncul seperti ini, tampilan seperti ini, klik tanda plus pada bagian pojok kanan atas tampilan. Pilih join class untuk bergabung dalam kelas yang dibuat oleh guru, atau create class atau membuat kelas jika untuk membuat kelas. Kemudian muncul seperti ini, lalu checklist dan klik lanjutkan atau continue. Lalu isi identitas kelas yang akan dibuat, seperti nama kelas misalkan. Untuk bagian subjek dan room bisa diedit setelah kelas dibuat. Kalau sudah mengisi nama dari kelasnya, bisa langsung dibuat dengan mengklik kata-kata create. Nah, ruang kelas telah selesai dibuat. Untuk mengundang siswa, bisa melihat ini kode dari kelasnya. Klik. Bisa mengcopy link dari invitation class, lalu bisa di-share atau disebar ke siswa yang akan diundang untuk masuk ke kelas. Ya, kalau misalkan Google Classroom atau ruangan kelas telah dibuat di Google Classroom, maka bagaimana cara untuk menggunakannya? Yang pertama, seperti yang tadi dijelaskan, bahwa untuk menginvite dulu terlebih dahulu siswa-siswa yang akan mengikuti kelas dengan men-share link ini, atau bisa lewat sini. Klik di sini, ada pilihan klik people, lalu tanda siluet orang yang di plus ini,
lalu ada link di sini, langsung diklik, maka link akan tercopy dan bisa langsung di-share ke siswa-siswa yang akan bergabung. Lalu untuk membuat tugas dan membagikan materi, guru dapat melakukannya di Classroom. Di sini klik yang tanda biru. Pertama, buat topik untuk membagikan antara mana bagian tugas, mana bagian untuk pembagian materi. Kita buat topik materi ajar, lalu kita buat kembali topik, yaitu topik tugas misalnya. Nah, setelah ada topik seperti ini, maka kita bisa membedakan mana untuk tugas, mana untuk materi ajar yang akan diberikan kepada siswa. Misalkan kita akan memberikan materi ajar. Di sini ada keterangan material, klik, ketik judulnya, misalkan judulnya materi pertemuan 1. Judulnya materi pertemuan 1, misalkan deskripsinya, materinya tentang apa, misalkan tentang materinya tentang aljabar, maka diketik saja, lalu bisa ditambahkan file materinya, bisa diambil dari Google Drive kita yang ada di Google, atau dari link misalkan dari website atau blogspot, atau dari file yang ada di device atau di komputer kita atau di HP kita, atau bisa membagikan link dari YouTube untuk ditonton, atau bisa juga di-create sendiri secara mendadak dengan mengklik bagian plus ini. Kita contohkan dengan membuat mengambil file dari komputer atau dari laptop. Setelah ada tampilan seperti ini, klik browser, cari file yang akan kita upload untuk dibagikan menjadi materi. Misalkan ini contoh saja. Setelah selesai, kita bisa pilih juga untuk all student, kalau misalkan. Nah, untuk topik ini seperti tadi yang dijelaskan di awal, kita bisa masukkan ini ke dalam tugas atau ke materi ajar. Karena ini membuat materi, maka kita masukkan ke materi ajar. Setelah dibuat semuanya, kita bisa langsung post. Maka di bagian topik materi ajar, kita telah mempost materi pertemuan 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat tugas pada Google Classroom. Kita sudah buat topik tugasnya, maka langsung kita buat assignment. Kita contoh misalkan tugas 1. Misalkan instruction-nya adalah perintah dari tugas tersebut, misalkan ditulis tangan, atau misalkan di scan, atau misalkan dilarang menyontek atau seperti apa, bisa dimasukkan.
Tugas juga bisa diambil dari Google Drive, dari link di internet, dari file yang ada di komputer, ataupun dari YouTube. Kita pakai file yang sama saja dari contohkan seperti tadi. Ada pilihan untuk student bisa melihat filenya atau student bisa atau siswa dapat mengedit atau siswa dapat mengcopy file ini, tergantung kebutuhan. Ini juga sama bisa untuk all student atau untuk sebagian siswa saja, poin juga. Di sini maksudnya adalah deadline atau batas pengumpulan terakhir dari pengumpulan tugas. Kita pilih misalkan besok pukul 11.59 malam. Nah, untuk topik bisa dipisahkan kembali, bisa masuk ke materi ajar ataupun ke tugas. Rubrik itu untuk membagikan tugas satu dengan tugas lainnya. Kalau setelah semuanya telah diisi, langsung bisa di assignment. Maka tugas satu telah muncul dengan deadline tanggal 29 jam 12 malam. Di sini juga bisa dilihat dari semua topik, ada tugas saja, misalkan mau dilihat detailnya atau materi ajar seperti ini. Siswa dan guru juga bisa berkomunikasi melalui, misalkan dari materi ini ada yang mau ditanyakan oleh siswa, maka siswa dapat memberikan komentarnya di sini. Tampilannya akan sama. Begitu pula dengan tugas, siswa juga bisa memberikan komentarnya mengenai tugas, misalkan ada yang kurang dimengerti, untuk memberikan komentar di bagian ini. Lalu bisa pencet kirim. Ya, itu tadi penjelasan mengenai penggunaan dari Google Classroom. Mudah-mudahan bisa jelas dan mudah dipahami. Dalam menggunakan Google Classroom, kelas juga dapat ditunjang dengan fitur pendukung yang terkoneksi seperti Google Docs untuk berbagi file dokumen berupa teks seperti Microsoft Office Word, Google Form untuk memberikan kuis, ujian, voting, dan lain-lain, Google Drive untuk memanage file yang diunggah ke Google Classroom, Google Meet untuk mengadakan pertemuan dalam jaringan, Google Calendar untuk mengatur jadwal kelas. Tadi penjelasan mengenai Google Classroom. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat serta memudahkan seluruh orang yang ingin menggunakan Google Classroom. Saya Fauzan Adiman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.